Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adila Febriani dan saya akan membawakan materi mengenai pengaruh teknologi dalam bisnis dan keterkaitan endorsement. Baik. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi yang ada di sekitar kita itu semakin pesat tentunya. Bisa kita ambil salah satu contoh, yaitu Instagram dan Facebook. Semua orang sangat menggilai dua aplikasi ini untuk nge-share kehidupan pribadinya dalam media sosial tentunya. Nah, jika dilihat ya, kalau misalnya di kedua sosmed ini banyak sekali orang-orang yang mulai berkontribusi untuk membangun bisnis mereka sendiri dengan teknologi yang ada. Nah, di situ kenapa saya mengambil pengaruh teknologi dalam bisnis, karena dalam teknologi ini sekarang bukan hanya kita saja penikmatnya, tapi banyak orang, dan di situ juga kebanyakan manusia itu sekarang sudah menggunakan teknologi untuk berbelanja online. Nah, malah karena teknologi ini juga orang-orang malah jarang membeli barang-barang itu datang ke supermarket atau sebagainya. Malah pergi ke jejaring sosial untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, terkadang di pasar di dekat rumah kita ini kadang ada beberapa barang yang kita cari malah tidak ditemukan. Malah di internet itu banyak sekali orang yang menjualnya hanya dengan menggunakan aplikasi Instagram atau Facebook. Nah, tapi tidak banyak juga yang melakukan penipuan di sana, seperti berbelanja online nih. Dia menjual barang ini tapi ternyata pas waktu kita bayar barang itu malah tidak dikirimkan. Nah, itu termasuk yang negatifnya ya. Itu jangan dicontoh teman-teman sekalian di rumah. Jadi pergunakanlah teknologi yang ada untuk menyambung kehidupanmu. Nah, karena teknologi ini juga kalau kita lihat ya, anak-anak sekarang ini penampilannya malah lebih ke modern. Karena kayak misalnya ya, seseorang nih, misalnya dia dulunya berpenampilan seperti ini, tapi karena dia mengenal teknologi, dia jadi mengubah penampilannya ingin seperti artis yang dia sukai mungkin. Nah, itu juga termasuk salah satu pengaruh teknologi ya di kehidupan manusia. Nah, selain itu juga semakin berkembangnya zaman, perilaku manusia juga semakin menyeleneh seperti itu. Pokoknya terkadang mereka malah tidak menggunakan kebijakan internet itu dengan baik begitu. Dia malah kayak menyampingkan tidak menggunakannya itu dengan baik begitulah, malah melakukan penipuan atau segala macamnya di media sosial. Itu tidak baik. Terus menyebarkan berita-berita hoax atau segala macamnya, itu juga tidak baik. Nah, manfaatan teknologi itu sendiri juga selain kita dapat menghasilkan uang, di situ juga kita dapat menemukan informasi berita terbaru. Sekarang itu orang-orang itu sudah jarang membeli koran ya, kayak pergi untuk beli koran gitu udah jarang, karena mereka lebih memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Karena kan di sini kan sudah ada kayak aplikasi berita seperti itu, seperti contohnya itu Babe, terus UC Browser. Nah, itu kan dia menyediakan berita-berita yang ya lumayan lengkap lah, tidak seperti di koran gitu loh. Kan kalau di koran ada koran harian atau segala macamnya. Nah, kalau di berita ini sudah banyak, tidak hanya harian tapi di bekas-bekas yang lalu juga masih ada tersimpan di media sosial, termasuk di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, kebanyakan orang tidak begitu bijak ya dalam menggunakan teknologi ini. Malah mereka itu kayak
tidak menggunakannya dengan baik begitu, kayak menyebarkan berita-berita yang hoax atau segala macamnya. Nah itu juga tidak bagus, karena di sini harusnya kita sebagai manusia itu memanfaatkan teknologi itu dengan sangat-sangat baik untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi bermanfaat juga untuk orang lain begitu. Nah, selain memanfaatkan dan pengaruhnya terhadap bisnis, nah kembali lagi pengaruh terhadap bisnis ya, pengaruhnya ini selain kita bisa mendapatkan relasi untuk menemukan pembeli, kita juga bisa mendapatkan teman-teman baru seperti itu. Seperti nih contoh misalnya kita di Instagram, kita berjualan barang atau apa gitu kan, terus ada teman yang mungkin sama-sama penjual begitu, tapi dia di atas kita, misalnya kita penjual reseller dan dia itu produsennya gitu. Nah kita bisa juga bekerja sama dengan dia untuk menemukan barang-barang baru. Misalnya kan kita menjual barang-barang yang kok udah udah nggak kekinian nih, gimana caranya saya menemukan inovasi baru untuk mendapatkan barang yang benar-benar dicintai sama anak zaman sekarang gitu loh. Nah bisa juga kamu bekerja sama dengan produsen ini untuk menciptakan suatu inovasi baru seperti itu. Nah kalau misalnya masalah pertemuan nih, perlu nggak sih kalau misalnya seseorang itu kita kan di dunia internet perlu nggak bertemu untuk mendapatkan inovasi tersebut gitu? Nggak juga kok, kalian juga bisa pakai seperti aplikasi WhatsApp atau mungkin Zoom. Nah itu seperti video telekonferensi juga bisa seperti itu. Jadi malah sekarang itu malah lebih dipermudah dibandingkan yang dulu gitu loh. Sekarang ini kayak dulu kan zaman-zamannya itu kan kayak bisa telepon doang, nggak bisa tatap muka, kayak ketemu keluarga aja kan, misalnya keluarga kita jauh nih, terus kita nggak bisa tatap muka dia padahal udah berapa tahun nggak ketemu. Nah sekarang kan dipermudah karena adanya video telekonferensi. Nah untuk rapat meeting atau segala macamnya mengenai inovasi baru atau apapun itu juga bisa kan diskusikan melalui video telekonferensi, atau bisa juga seperti lewat teks dibuat grup. Nah itu juga bisa, tapi itu tidak tatap muka tapi hanya melalui chat biasa saja begitu. Terus keterkaitannya dengan endorsement. Nah di sini kalian tuh pasti masih ada yang beberapa orang yang nggak tahu ini kan apa sih itu endorsement. Endorsement itu suatu pengiklanan barang tapi kita menggunakan nama orang-orang terkenal. Contoh kayak Cristiano Ronaldo, itu kan sepak bola yang terkenal nih. Nah sepak bola terkenal itu kan dia mengiklankan suatu produk sampo gitu kan. Nah di sini tuh maksudnya dia supaya dia mengajak pria atau pemuda-pemuda untuk mengikuti dia gitu. Maksudnya kayak sebagai acuannya dia untuk membeli barang itu, karena di sini kan yang endorsementnya itu seorang pesepak bola yang terkenal kan. Nah jadi ya gimana gitu kan, pesepak bola yang terkenal mempromosikan ini, jadi kayak orang tuh tertarik gitu. Nah keterkaitannya dengan bisnis juga bisa seperti itu. Seperti nih contoh ya, kita menjual barang yang contoh kayak outfit baju, terus kayak kerudung atau mungkin tas atau mungkin segala macamnya. Nah itu bisa juga kita pergunakan endorsement dengan seseorang gitu. Nah itu harus melakukan kerjasama tentunya. Jadi kayak pasti dibalik dia menjual dibalik dia mempromosikan barang ini pasti ada benefit yang akan didapatkan gitu loh. Jadi nggak diuntung sebelah pihak saja, pasti ada yang sebelahnya juga ada keuntungannya seperti itu. Jadi endorsement itu nggak harus di kalangan artis juga sih, kayak di selebgram atau selebriti atau mungkin tokoh-tokoh yang yang kalau contoh di Instagram ini kan banyak sekali selebgram yang meraup penghasilan dari endorsement. Nah itu kan juga
apa ya, kita juga bisa kontrak mereka gitu loh, tapi pasti di kontraknya itu ada beberapa peraturan atau mungkin biaya yang harus dibayar, begitu juga apa ya, barang yang kita jual. Biasanya tuh kalau selebgram yang terkenal seperti itu jarang sekali dia menerima barang-barang yang seperti kayak palsu begitu, dia nggak mau, karena dia apa ya, dia kayak nggak menerima barang itu karena takutnya jika dia menerima barang itu maka pamornya dia sebagai pemegang nama atas merek barang itu jadinya turun gitu loh. Jadi lebih baik juga kalau misalnya kalian ingin berbisnis, jualah barang-barang yang memang original dan nggak KW gitu. Terus juga biasanya nih, saya ambil contoh lagi selebgram yang lumayan saya sukai, yaitu Rahel V-nya. Dia sering sekali endorsement barang, tapi dia lihat dulu barang tersebut KW atau bukan. Dia paling nggak bisa nerima barang KW karena apa ya, itu juga bisa menurunkan pamornya. Terus dia juga nggak mau tanggung jawab karena barang itu KW gitu loh. Maksudnya dia nggak mau orang-orang sampai pakai barang itu tapi malah KW gitu. Dia nggak mau yang kayak gitu. Nah, sepertinya itu yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan teknologi dalam bisnis dan keterkaitan endorsement. Sekian dari saya materinya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.